aja nggak apa-apa. Adminnya 24 jam itu, Pak. Hampir 24 jam ya. 24 jam. Tanya aja, barang ready Kak gitu. Habis itu ngilang. Biasanya gitu. Banyak banget kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi di Dudis. Duduk diskusi podcast. Oke, Aduh. terima kasih. Thank ya. you. Ini Setelah- buat sponsor kita. Thank you Lootbox ID. Iya. Sebelumnya untuk teman-teman sekalian semuanya, kita udah lama nih belum upload video, Betul. video ini. Mungkin jaraknya mungkin ini perdana di bulan puasa ini ya. Iya. Dan ini pertama Seperti dan yang terakhir. yang kita janjikan sebelumnya ya. Iya, disediakan sebelum di video sebelumnya itu kita akan mendatangkan salah satu narasumber atau pembicara. Jadi kita nggak hanya berdua, tapi kita punya orang-orang yang berkompeten di bidangnya tersebut tersendiri. Betul. Jadi video ini disponsori oleh Lootbox ID. Lootbox ID. Apa itu Lootbox ID? Mungkin kita Daripada kita ngayal-ngayal, langsung aja ke tanya. ya langsung kasih. Selamat datang dengan Mas Faisal ya. Ya, Mas Mas Faisal. Kenal, guys. Boleh Kak, boleh dikenalin dulu Mas Faisal. Ya, oke. Salam kenal ya, nama saya Faisal. Di sini bertindak sebagai ownernya dari Lootbox ID. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkesempatan buat jadi sponsornya Dudis Podcast ini ya. Thank you Mas, thank you. Dudis Podcast. Oke. Oke. Ya. Semoga Produktif. makin penjualannya makin ramai. Amin. Makin bang menurut ya Mas. Kalau menurut Oke. ada podcast lagi nanti loh. Oke, iya. Oke. Nah, ngomong dengan Lootbox ID ini, apa sih Lootbox ID itu dan bergerak di bidang apa dan apa yang barang-barang yang dijual oleh Lootbox ID tersendiri? Ya. Jadi tadi udah di-mention ya, kita Iya. Lootbox ID itu jualan ya. Tadi udah Iya. di-mention. Kemudian kita tuh sebenarnya jualan barang-barang second hand. Oke, Jadi ya. emang spesialis aja di second hand. Kenapa kok second hand? Jadi sebenarnya filosofinya lebih gampang kalau dari bisnis perspektifnya. Karena barang bekas itu sebenarnya nilainya unik ya, barang Iya. bekas itu. Tergantung siapa yang punya, harganya bisa naik bisa turun ya kan. Iya. Dan misalnya kata orang, wah ini barang ini mahal, belum Iya. tentu. Oke. Kata orang ini barang ini murah, ya belum tentu juga. Iya. Tapi istilahnya semua orang akan setuju bahwa akan ada harga namanya harga patokan. Harga patokan tuh misalnya dari barang barunya harga 2 juta ya kan. Nggak mungkin dong barang bekasnya dijual 5 juta gitu. Kecuali barang barunya habis dipakai sama Dewi Persik gitu. Iya. Oh iya, lain cerita ya. Lagi cerita ya kan. Tapi kan biasa pada umumnya kita tahu harganya pasti di bawahnya 2 juta dong harusnya kan jual. Atau mungkin bisa juga barang-barang antik yang harganya mungkin dulu sekitar sejutaan di tahun sekarang. Itu ada juga. Jadi kadang-kadang ya. kadang-kadang ada, tapi emang khusus kategorinya kalau sekarang Lootbox ID itu lebih ke arah elektronik ya. Oh, elektronik. Elektronik. Oh jadi kayak yang pernah aku sempat ini juga ya dikasih sampel. Keyboard ya. Ya. Ini apa aja sih yang mungkin di Lootbox ID tersedia gitu? Ya. Jadi kalau di Lootbox ID sementara ini sih masih fokusnya kita di aksesoris gaming ya. Jadi Iya. kenapa kalau aksesoris gaming? Karena kita misalnya mau masuk di kayak handphone atau laptop itu kan udah banyak banget yang jualannya. Udah paten lah. Iya, Jualan benar. komputer apa segala macam tuh udah ada pemain-pemain besarnya. Gimana caranya yang belum ada nih pemainnya gitu kan. Terus saya di sini ngelihatnya sekarang gini deh, kalau misalnya dilihat aja. Sekarang laptop tuh second ya harganya tuh bisa cuma 1 juta 2 juta tuh. Lihat apa yang generasi berapa gitu kan ya kan. Oke. Sedangkan mouse nih ini lebih spesifik aja mouse merek Razer atau mouse merek Logitech yang gaming Logitech, gitu ya. Gaming. Yang wireless namanya Logitech G Pro G Pro Wireless Superlight G Pro X Superlight Wireless something lah pokoknya itu harganya barunya sekitar 1.600.000. Oke. 2 tahun yang lalu masih 1.600.000. Dan saya yakin sih 3 tahun ke depan juga masih 1.600.000. Kok bisa bertahan? Nah, itu dengan saya nggak ngerti. harga Itu yang segitu. Itu nggak ngerti. Mekanisme pasar gimana nggak ngerti. Berarti itu merek-merek memang kayak brand-brand tuh kadang bisa menarik ya, walaupun bekas. Ya, Kalau betul, punya betul. nama Betul. itu bisa menarik tersendiri ya. Betul. Jadi kisahnya Lootbox juga dari awalnya kita nggak pernah pasang iklan. Bisa iklan. Nggak pernah pasang iklan. Jadi iklannya paling cuman di Instagram bikin page gitu ya. Itu pun Page. sekarang udah nggak aktif. Jadi bener-bener orang tuh nyari barang tuh karena mereka butuh. Bukan butuh ya, sorry. Pengen. Oh iya. Pengen. Karena pengen, wah ini ada nih merek misalnya nih Razer gitu kan. Razer ya. Barang Razer tuh kan identik mahal banget tuh biasanya kalau kita cari di market gitu. Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba ada barang harga 2 juta gitu. Terus misalnya tiba-tiba ada yang jual second nih. Masih lengkap, masih full set, masih ada boxnya, masih kayak like new lah. Iya. 1 juta. Mending beli baru, mending beli second.
Iya. Iya, benar. Kalau punya baru Nanti kayak mikir ya, garansinya paling nanya Iya, garansinya iya. gimana kan. Nah, di Iya. Lulus ID juga ada garansi, jadi 3 hari itu full retur. Kita nggak akan tanya apa-apa lah maksudnya. Kita nggak tanya macam-macam, itu tadi habis dibongkar tiba ya udahlah, yang Ya, penting return ya. barangnya sesuai dengan misalnya dari kita berangkat terus kita pulang kita cek lagi sesuai dengan ininya, kita okein aja. Okein aja. Berarti Sekarang nggak- berarti tersedianya di mana tuh kalau Lootbox ID Lulus ID itu di sendiri e-commerce sekarang Indonesia? e-commerce ya, Iya, baru e-commerce. e-commerce aja. Di Tokped sama di Shopee. Tokped Tokopedia sama sama Shopee, karena cuman di dua itu yang saya tahu polisi atau kebijakan buat misalnya konsumen nggak puas itu komplain gitu ya, itu yang udah matang di dua itu. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang pengen jual-jual barang bekas sih mungkin kan banyak pertanyaan, apa sih yang dijual barang bekas kok bisa gitu kan? Penghasilannya berapa sih barang bekas gitu, income-nya berapa dari barang bekas tersebut gitu. Dan modalnya berapa, profitnya berapa. Ya. Nah, itu kan mungkin orang kayak mending jual barang baru daripada barang bekas Iya. gitu. Iya, kan. betul. Nah, kalau saya lihatnya kayak gini, kalau misalnya jualan barang baru ya nih, misal kan sekarang banyak jualan barang baru misalnya mereknya Logitech, katakanlah Logitech, iya, Kan Logitech. banyak banget yang jualan ya. Ah. Ini pernah kejadian sih, maksudnya saya pernah beli barang, ini belinya barang bekas ya, beli barang bekas nih. Iya. Barang baru itu harganya katakanlah headset tipe A gitu, Iya. Razer A gitu. Razer A ini sebelumnya harganya 1.600.000 di 1.600.000. official sellernya nih ya kan. Seller kayak. Kalau di Razer tuh Razer flagship store tuh di Tokopedia. Nah, saya pernah beli tuh barang bekasnya harganya 800.000 ya kan. 800.000 nih, saya beli secondnya 800.000 nih, berarti setengah harga nih. Ya, karena dari orang ada menjual mas ini tak lepas 800.000 deh, oke harga karena harga bersih 800. Nah, selang nggak sampai seminggu, di Razer flagship store kasih harga barunya berapa? 899.000. Saya harus jual 900. berapa berarti ya? Iya. Itu Iya kan? berarti gimana tuh? Itu hitungannya berarti ya kita rugi gitu apa gimana? Ya barang kita nggak akan kejual sebelum stoknya dari official store habis, pasti kayak gitu. Iya, Nah, iya. Kak bayangin kalau kita jualannya barang baru, apa nggak babak belur kalau digituin. Sekarang gini aja, maksudnya itu Berarti tadi bukan karena tidak ada alasan gitu. betul. Ya ada juga, maksudnya kalaupun jual barang baru tuh harus saingannya banyak banget gitu loh. Jadi belum tentu barangnya, kecuali nih kalau misalnya ada sistem namanya kayak konsinyasi gitu ya. Jadi misalnya dari distributor yang nitip ke toko kita gitu, jadi berapapun harganya ya udah ngikutin aja gitu, itu bisa juga. Tapi kalau gitu kan harus udah main besar banget ya, paling kayak gitu sih. Itu makanya kayak berarti barang-barang yang memang dijual di Lootbox ID ini bekas tapi berkualitas itu ya. Oh kalau kualitas pasti dijaga Pasti. dong. Iya. Gitu. Maksudnya Yang merek-merek gak ada barang-barang KW misalnya yang barang-barang. kalau KW pasti kita kasih tahu nih ini KW loh, dan Iya. harganya nggak akan semahal apa sih pasti. Ini nggak ada nggak ada ini pokoknya terang-terangan. Iya, kan tadi ada garansi juga kalau misalnya nggak cocok nih. Karena kemarin tuh ada juga orang tuh kayak gini. Mas ini nggak bisa diginiin, nggak bisa digituin gitu. Mas dicoba baca dulu itu cara pakainya gimana. Iya. Ada yang komplain Ada gitu. banyak banget kan komplain gitu. Mas ini nggak bisa connect ke sini, nggak bisa connect ke sini. Lah itu udah situ udah tahu belum itu manualnya udah dibaca belum itu kan? Oh, iya. Di satu box tuh ada manualnya cara-cara pakai. Dibaca nggak? Dibaca juga enggak? Dokumentasinya loh. Jadi gimana mau ngerti kan? Iya. Kadang-kadang kayak gitu sih. Berarti Mas kalau boleh tahu nih awal-awal nyoba gini itu selalu mempertimbangkan resikonya Oh gimana pasti nanti? jadi dulu tuh pas awal-awal ya kan modal cekak ya namanya waktu itu Iya. kan saya nggak punya uang tuh. Iya. Jadi waktu itu sempat survei modelnya kayak awalnya saya tuh nyari apa aksesoris gaming yang paling laku gitu Aksesoris kan. gaming. Aksesoris paling laku. Nah ternyata yang paling laku tuh mouse kategorinya ya kan. Nah terus kalau misalnya mouse itu dari beberapa merek mana sih yang paling banyak dijual? Dari merek A misalnya. Nah merek Logitech waktu itu aku Oke. milihnya. Nah terus Logitech itu ada tuh mouse yang paling populernya tipenya apa gitu kan, bisa dicari di pasar. Nah terus wah mikirnya banyak waktu itu, sampai ini kok misalnya sampai sini rusak terus gimana, terus kalau misalnya nanti kita rugi berapa kan. Kalau Tapi nggak akhirnya kejual lagi gimana gitu. gimana gitu kan. Waktu itu mikirnya masih Iya. pendek banget karena ya kalau misalnya nggak kejual saat itu juga terus mau gimana itu, masa stok mati gitu kan. Mati itu berapa lama mati itu yang tanda tanya tuh. Nah terus akhirnya ya udah coba beranikan diri ngambil. Tapi akhirnya dari kayak gini loh, dari misalnya nih ada beberapa mouse yang diambil, terus beberapa itu ternyata barangnya masih bagus. Ternyata ada yang cuma perlu dibersihin doang udah bagus nih ya kan. Oke. Nah kita tuh waktu itu awalnya saya sih percaya aja sama deskripsinya seller gitu. Pun resikonya juga bisa diminimalisir. Kalau nggak sesuai kita bisa komplain ya kan, nanti dibalikin lagi duitnya. Jadi itu waktu itu selalu kayak gitu tuh. Itu enaknya di Tokped gitu. Iya, salah satu Tokped sih kayak gitu. Shopee sih harusnya bisa juga ya, Bisa cuman juga. Shopee ngeliatnya pusing saya itu. Bedain iklan sama barang beneran tuh gimana Iya. bedanya? Yang iklan. Iya makanya ini kayak ini Iya. mana sih? User Shopee dengan Tokopedia itu kan beda ya. Oh ya itu rata-rata beda betul. User tuh lebih kayak perempuan rata-rata pakai Shopee ya. Akhirnya enggak juga. Elektronik ya. Akhirnya enggak juga Iya. tuh. Jadi kayak gini, ada yang saya juga
agak lucu juga ya kalau pengalaman Shopee sama Tokopedia. Kadang barang yang nggak laku di Tokped itu ditaruh di Shopee baru paling 5 menit tuh udah Langsung laku ya. langsung. Waduh. Ada yang kayak gitu. Ada kejauhan. Tapi kadang ada yang udah lama di Shopee dimasukin juga nggak ada yang lihat, yang lihat aja nggak, tapi di Tokped tuh kejual terus, ada juga. Terus. Itu enaknya mungkin bisa dijual di misalnya dibuat Ya, benar. jadi bisa Jadi memperluas market, ya Iya. betul. Oke Mas, Market. jadi mungkin tadi kan belinya juga di Tokopedia juga ya, barang ada beberapa ya. Kadang. Jadi kadang-kadang saya juga ambil lihat di Tokopedia itu kan ada seller-seller yang baru mulai jualan gitu kan. artinya Mas sendiri bisa punya skill buat ngebenerin Barang-barang Iya kayak tersebut gitu dong. ya, paling nggak kayak gitu. Kita rekondisi itu ada, maksudnya paling minimum kan dibersihin, ya kan. Bersihin. Nah, sama pasti. tadi membahas masalah risiko apa namanya? Resikonya kalau kita beli barang rusak kan ya berarti harus perlu dana buat memperbaiki, Dana, perlu iya, skill benar. buat memperbaiki gitu kan. Nah, itu akhirnya saya juga kerjasama nih sama beberapa teman-teman yang emang spesialisasinya di situ. Oke. Jadi kita kalau memang masih bisa istilahnya masih bisa diselamatkan gitu barangnya ya kan, ya kita selamatin. Tapi kalau misalnya nggak bisa, paling nggak tuh saya biasanya kayak gini. Ya udah itu kan kotaknya masih ada, stikernya masih ada. Oh, segala iya, macam. iya. Kadang-kadang tuh kita nemu barang yang dijual batangan doang. Ya udah masukin aja ke kotaknya. Jadi ada kotaknya. Masukin ya. Satu set gitu jadi. Iya, Full set ya itu kan. lebih meyakinkan ya Iya, kalau gitu ya. lebih bagus lagi. Barangnya masih bagus, kotaknya masih ada. Ya udah Iya, nanti iya. kalau dia mau jual lagi juga bisa. Nah, terus kalau kasus jual lagi nih, ini nih sama mungkin perdana juga baru aku ngomongin juga. Aku nanti paling ada rencana buat bikin namanya program buyback Buyback apaan? buyback program. Jadi misalnya barang yang dibeli dari luar tadi, nanti ada invoice-nya berapa gitu kan, kita Ya, ada bisa beli invoice-nya. lagi, kita bisa beli lagi. Oh. Tapi nanti misalnya nilainya mungkin ya sekitar pasti di bawah dari harga beli pasti. Tapi istilahnya lu Iya. udah ada jaminan bahwa kalau misalnya udah bosen ya udah jual lagi aja, kalau untuk kita pasti beli. Oh iya, jadi muter aja gitu. Iya, ya. muter aja barangnya. Buyback, Ya ntar orang buyback. lain aja. Nah, Lootbox ID sendiri ini apakah terus jual barang bekas atau ada rencana bakal buka kayak wah kayaknya bikin Ambil barang ini, baru ambil gitu ya? barang baru gitu. Ya kalau rencana pasti ya, namanya juga Pasti ada. eksplorasi, kita Oh, coba-coba iya, ya. betul, Kita betul. coba. Nah, cuman yang istilahnya kalau buat barang baru tuh Untuk saat ini untuk gitu. saat ini tuh masih mempelajarin istilahnya ekosistem barang barunya Ekosistem di barang Indonesia. baru. Nanti kan returnya gimana, harus Oh, punya iya. distributor gitu-gitu kan, main besar itu. Main besar itu. Ya banyak ini ya. Banyak pertimbangan. Nanti itu jadi menjadi salah satu plan jarak apa? Ya, Jangka panjang. jangka menengah lah. Jangka paling gitu. menengah ya. Nah, tadi kan udah ngomongin beberapa tentang Lootbox nih. Mhm. Berarti Mas Faisal sendiri sih kuliahnya atau pendidikannya itu gimana nih ngomongin pendidikan ya, deh? kalau pendidikan ya dulu Iya. sih lulusan teknik mesin. Teknik Oh iya, mesin. berarti ya nggak beda-beda jauh lah artinya. Ya boleh nyambung lah lah gitu. boleh lah. Masih Tapi lah. tapi nggak ada olinya di situ. Di Oh, tempat saya di iya. Lootbox nggak ada Nggak minyak, ada. nggak ketemu minyak, nggak ketemu bensin, aman. Gimana Mas? Dulu di Bandung. Di Di Ke Bandung. ya. Oke. Di Bandung kuliahnya. Berarti nggak jauh-jauh ya dari teknik mesin ke jualan gitu ya. Kalau Iya. Anda sendiri gimana nih? Hostnya ini gimana nih? Lulusan Aduh. ini coba jurusan apa? Teknik informatika Informatika. aja. Masih nyambung lah. Ya. Nyambung. Itu disambung-sambungin lah. Kalau ini nih, aduh ekonomi. ya. Tuh, harusnya di situ ya malahnya. ekonomi syariah. Dari Harusnya lagi. lagi jualan malahnya. Iya. Jualan situ malah. Dari PAI ke ekonomi lagi. Iya sih. Mantap. Iya, itulah. Ya. Ini pun saya juga di sini juga belajar banyak ya. Jadi kayak nggak cuman dari skill hardware aja, tapi kayak skill ngelola orang, skill manajemen resiko gitu-gitu loh. Karena kan Oh iya, manajemen resiko ya. mungkin emang itu dari dari apa? Dari Mas itu nge-manage semuanya kan? Dari Iya. Sampai sekarang sih masih Oh, itu- semuanya masih di saya. Iya. Ya lumayan. Jadi bayangkan sampai sekarang aja yang nyari barang aja masih saya gitu posisinya tuh. Berarti Sourcing tuh masih dari saya. itu suatu saat pasti tinggal terima santai, Ya, tinggal insya Allah. Duit, Amin, gitu ya. amin. Dan- Insya Allah. Dan ngomong-ngomong nih bulan Juni apa bulan apa? Mau ke Belanda juga. Oh, Gila. Dia sekali ya untung profit tuh langsung. Amin. Iya. Amin. Itu salah satu keinginan Mas Faisal itu ke depannya ya. Kita doakan semoga ya kalau teman-teman sekali lagi mau ingin cari barang-barang bekas berkualitas lah, ya nggak Ingat murahan, Lootbox murah, ID lah. semoga murah. Ingat Lootbox ID, di situ ada MOS yang hobi gaming, ada situ ada apa namanya Mas? Main game Steering wheel. steering Ya, wheel. steering wheel. Steering wheel tuh ada juga. Itu paling populer tuh. Populer. Itu paling populer banget Itu itu. main game mobil atau dan lain-lain. Simulator biasanya kan simulator bus tuh kan. Iya, sekarang sekarang gini. aku banget saya nggak tahu tuh anak-anak tuh yang beli itu orang tuanya biasanya. Iya, orang Terus tuanya. nanti apa sama dia ngerti. Steering wheel. Kita suka lihat juga kayak di YouTube kayak di kalau buka Facebook nih Iya. ada
Itu yang live streaming Iya lah. Ya itu ya, Mobil kayak kan, gitu. bus kan. Kita ngelihatnya kok gimana caranya gitu Ambil bisa main gitu. bus. Iya, 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 itu Ada juga itu peralatan kayak gitu Mas. ada kayak gitu mah ada aja pasti. Kalau kamera nggak ada ya, kalau Kamera sempat ada. Sempat ada. Sempat juga? ada. Cuman Oh. kayak gini maksudnya kalau kayak tadi saya bilang Ah. kayak kamera, laptop, HP itu Hah? karena komponennya banyak banget ya. Maksudnya Oh, bayangin iya, aja iya, tuh iya. kamera itu ada lensanya, ada Oh, iya, flash, iya. ada Itu sih baterai, yang ada paling- apa, ya kan? Resikonya di situ. Iya. Perawatannya yang mahal memang kamera Mas. Iya, iya. Nah, Rasain juga. nyimpennya aja kalau misalnya barang nggak lah kalau aku nih terakhir nanti dia jamuran. Jemuran. Iya. Ya kan itu sih. Itu kan Resikonya tinggi juga. Apa buat benerin lensa tuh, aduh, karena kita sempat pengalaman juga Mas. Iya, Jadi iya, iya. ceritanya itu kita juga beli gini. Jadi ya kita second juga sih. Mhm. Cuman ya masih oke lah, masih worth it gitu. Mhm. Iya. Itu tapi dia ada ini ya Mas, jamur ya gitu. Oh, lensa jamur ya, Oh, ya oke biasanya lah, jamuran nggak gitu. apa-apa. Nah, gitu. nah. Benerin set harganya. Harganya lumayan ya, Juga ya ya? kan, ya kan. Wah, Ya. Nah, Dunia lensa itu- itu emang kayak gini Nah. ternyata. Itu sampai Ya. dibela-belain hujan-hujanan itu. Tapi dengan itu kita jadi tahu gitu bahwa ya nggak sembarangan juga gitu ngerawat Yang rawat kamera. barang, ya, Ya, sekarang ya, kamera ya, dan ya. sebagainya gitu. ya. Itu salah satu yang dulu apa namanya jadi motivasi juga ya. Jadi apa sih barang yang bisa kita pelajari sendiri itu kemarin kenapa kok pilihan jatuh ke keyboard mouse dan sekarang headset ada juga ya Ada juga. headset yang apa sih biasanya kan buat apa sih itu namanya Stream gitu. ya buat streaming atau Iya. buat main online gitu kan Main bisa online, pakai iya. headset. Online. Nah, itu ada juga karena emang komponennya sebenarnya relatif sederhana di dalam itu terus kita Oh. simpan kayak apa aja dia nggak akan rusak insya Oke, Allah oke, kalau iya, dikasih iya. air ya Ah, dari Iya, kebanjiran iya. dari mana gitu Itu keyboard yang kayak Razer, Hah? kayak kalau buat ngoding juga enak juga ya Mas. itu kan sekarang kalau keyboard Enggak, soalnya keyboard, gini nah. Mas, ceritanya tuh Kayak aku kan beberapa kali gitu ya, bukan beberapa kali, suka ngeliat tutorial kayak itu pakainya kayak gitu tuh. Keyboard kayak Razer kayak gitu. Ya. Itu Yang jadi ada- itu tuh sekarang jadi juga apa ya ya? Jadi kayaknya. jadi mungkin kultur baru ya. Itu kultur Iya. baru. Jadi kalau dulu tuh mungkin nggak tahu ya apakah semenjak era konsumerisme sama orang-orang waktu dari WFH waktu dulu itu. Jadi kenapa kok jualan mouse sama keyboard tuh Lootbox ID tetap banyak karena gini. Kalau misalnya ini salah satunya. Kalau mouse itu orang dia selalu berusaha milih mouse yang paling nyaman di tangannya ya kan. iya. Kayak beli sepatu. Iya. Sepatu nggak cukup satu kan. Kadang-kadang Iya. ada orang yang kita tahu orang sepatu koleksinya banyak banget Banyak banget. Iya. Iya, Ya, ya just for fashion atau Iya, apa. iya. Nah, Jadi satu lemari itu isinya sepatu Iya, semua. iya kan? Satu Padahal lemari pakainya isinya satu-satu. tas itu isinya. Iya, iya. Itu Padahal orang dipakai cuma ngapain satu itu? doang kan. Iya. Nah, sekarang tuh udah mulai kayak gitu. Jadi mouse itu kayak gitu juga. Nah, Oh, keyboard, jadi- oh, kayak gitu keyboard juga itu ya. mirip banget. Jadi kalau keyboard itu sekarang orang-orang suka ngomong akustik, satu Iya, akustik. benar. Suaranya tek 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 setiap kali dia ngetik gitu kan. Mau Oh, itu mau tok 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 atau mau tek 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 kan banyak tuh ada yang cek 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 juga kan. Nah, itu pilihan masing-masing. Nah, terus habis itu ada juga kayak feel-nya ketika dipencet, mau berat, mau ringan, mau yang travelnya panjang, mau yang travelnya pendek atau mau yang kalau ada beberapa contoh yang di sini mungkin yang orang praktis aja milih itu yang kayak gini Praktis. mungkin salah satunya Oh, ya. salah satunya keyboard Salah ya. satunya keyboard yang kayak gitu. Merek Logitech. Iya. Ini simpel banget ya. Kecil, jadi fleksibel lah gitu. Iya. Nah, itu biasa jadi suaranya nggak terlalu gitu. Jadi cocok dipakai di kantor daripada untuk ya gamenya kertak tak 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 tak. Ya, Kalau ya, dipakai ya, di ya, kantor ya, itu ya. Kalau di kantor kayaknya ngajak ribut itu satu Woi, keganggu loh. jangan dipakai itu. dipakai di kantor. Nggak disaranin, nggak direkomendasiin untuk di kantor ya. Enak banget sumpah. Ya, Jadi suaranya yang soft, yang lembut. ya, ya, gitu. itu sekarang udah banyak banget. Itu orang kebanyakan beli keyboard itu Malah ada yang tipis lagi yang masih kayak gini, masih ada yang Ya, tipis ya, lagi masih ada yang keyboard. ya, itu Ini tergantung udah tergantung apa-apa preferensi bisa. orang. Ah, Jadi kita preferensi sekarang orang. sudah di era di mana kayak ginian tuh jadi fashion. Jadi koleksi juga Nah, sih. koleksi Ya. dan fashion. Oke, ini terakhir ini pesan nih Mas untuk semuanya lah untuk penonton dan lain sebagainya nih untuk yang pengen buka Kisi-kisi. UMKM ya kisi-kisi lah. Mungkin bisa kita bisa Iya. jual online baik itu mungkin jual barang bekas ataupun barang baru. Ya silahkan dicoba dengan mungkin dari Mas Faisal apa itu ya baris berani nyoba gitu kan banyak orang ragu-ragu ntar gimana jualannya ntar Ya, gimana ya, ya, ininya ya. ruginya Jelas. ntar nggak balik modal gitu. Yang aku pikir sih kalau aku bayangin ya, yang jelas tuh capeknya deh. Kayaknya ya Oh. itu harus jadi modal utamanya untuk Ya, mengawali betul. yang apa tadi. Iya. Hmm. Nah, itu jadi dari Mas Faisal gimana itu? Jadi
kalau pesan dari saya sih buat misalnya siapapun yang mau mulai usaha itu yang penting Iya. satu ya kuasai Ah. bidangnya dulu. Iya, benar-benar. Manajemen risiko itu nggak bisa terjadi kalau kita nggak menguasai Iya, bidangnya. Tapi manajemen tetap, risiko. maksudnya tetap ada campur tangan Tuhan ya di sini. Maksudnya nasib itu tetap menentukan gitu kan. Karena ada Iya. juga orang yang nggak tahu apa-apa jualan tiba-tiba ya udah. Cuman misalnya kita tahu bidangnya, kita tahu medannya gitu, ya insya Allah itu bakal lebih membantu gitu. Terutama pada saat kita punya ini ya, starting awal tuh, itu Iya. critical pointnya di situ. Iya. Jadi kadang-kadang usaha itu ketika kita lakuin seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, atau sebulan lah itu rasanya gimana di hati. Kalau betah itu dijalanin insya Allah pasti apa namanya bisa berkembang gitu ya. iya, Tapi iya. kalau misalnya udah sebulan gitu, kok sih ini dilakuin kok begini gitu ya. Itu dari hati, itu nggak bisa diapa-apain lagi. Itu ya mungkin nggak akan awet juga bisnisnya. Berkembang mungkin ya, tapi terpaksa gitu loh. Ya, sekarang kan banyak kayak orang ikut bisnis gitu kan, tiba-tiba langsung melejit naik jeglek gitu kan. Mhm. Nah, orang yang bisnis tiba-tiba naik jeglek itu bertahan lama atau stabil atau tiba-tiba langsung akan turunnya drastis. Nah, kan? inilah Karena bedanya. namanya sukses itu nggak ada yang Iya, instan, betul, Pak, betul, ya. betul, Mesti betul. ada usaha kerja kerasnya gitu Iya, kan. iya. Jadi gini, kalau saya lihat tuh kayak gini, selalu kayak gini. Kalau misalnya tiba-tiba kita jualan, Iya. for no reason tiba-tiba penjualannya tinggi, terus nanti for no reason jualannya rendah, kita juga nggak tahu penyebabnya apa gitu loh, ya kan? Nah, tapi beda sama orang yang misalnya mulanya itu Dari nol. Dari nol banget, benar. gradiennya itu jelas. Gitu. Iya. Gradiennya Jelas. itu, oh, jadi dia menguasai itu siap misalnya Di dalamnya skill jelas. apa. Beda mungkin dengan sistem-sistem multi level marketing gitu kan. Ah, misalnya kan. Itu kan ya beda, gitu. beda. Ini kalau misalnya multi level marketing kan jualan online ya. Tapi Iya. kalau misalnya jualan kayak gini kan kita jualan barang beneran. Jual barang gitu. Beneran Jualan karena barangnya orang butuh ada pasarnya, Iya. kita ngisi market itu kan gitu. Oke, siap. Nah, itu teman-teman sekalian, pesan-pesan dan dari ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari seorang Mas Mas Faisal, Faisal. CEO dari Lutzbox ID, yang bisa langsung dicari di Shopee dan Tokopedia. Dan ini nanti ada di Lazada atau TikTok Shop dan lain-lain, ada nggak ini? Insya Allah ya. Insya Allah Iya, ada ya. insya Allah ya. Nanti tunggu aja terus pantengin langsung dari Lutzbox ID, langsung tanya-tanya aja nggak apa-apa. Adminnya 24 jam itu, Pak. Ini hampir 24 jam ya. 24 jam. Tanya aja, barang ready Kak gitu. Habis itu ngilang. Bisa gitu. Banyak banget kayak gitu. Kare di Satu mananya hal. gitu. Jangan dimasukin keranjang doang. Iya, jangan. Iya. Ya kalau intinya kalau barangnya masih belum ada tulisan sold out berarti masih ready gitu Iya, aja. iya. Iya. Insya Allah begitu. Oke, terima kasih semuanya dan Makasih, dari makasih, Mas Wanda makasih. dan Mas Faisal. Mm. Selamat ketemu kembali dan selamat tinggal di Do This Podcast. Sampai jumpa lagi.